Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini tentang pembahasan kita kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kita masuk kepada bab yang ke-6, yaitu pembahasan baru tentang menyapu di atas khuf. Fil masih 'ala al-khufaini wal imamati wal jabirah wa fihi masail. Tentang penyapuan di atas kedua khuf, yakni di atas khuf dan imamah, serban yang membilit kepala, wal jabirah, yaitu perban yang menutup luka, dan di dalamnya ada beberapa persoalan. Al-khuf, apa itu khuf? Khuf itu adalah huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwi. Dia adalah yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Terbuat dari kulit. Jadi bahannya adalah bahan kulit. Ya. Yang dipakai di kaki. Wa jam'uhu khifaf. Bentuk pluralnya adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwi. Lalu diikutkan hukumnya kepada hukum khuf setiap yang dipakai di dua kaki yang terbuat dari wol. Jadi kalau dia terbuat dari benang atau wol, namanya kaus kaki, ya, jawrab. Kalau terbuat dia dari kulit, namanya khuf. Ya. Jadi khuf itu bukan sepatu bot. Ada orang menerjemahkan sepatu bot. Tidak. Dia bukan sepatu kulit. Sebab sepatu kulit ada sol, ada tapak kerasnya. Sementara sepatu khuf ini bukan, ya, dia tidak memiliki tapak yang keras. Semuanya lembut, ya, terbuat dari kulit. Hanya saja modelnya seperti kaus kaki, yaitu menutup kedua mata kaki. Biasanya sampai ke separuh betis, ya. Pokoknya menutup kedua mata kakinya. Itu khuf kalau terbuat dari kulit. Tapi kalau terbuat dari wol atau benang atau katun atau yang lainnya, itu namanya kaus kaki. Maka kaus kaki hukumnya digandengkan atau diikutkan kepada hukum khuf. Masalah atau persoalan yang pertama, hukmul masih 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum menyapu di atas khuf dan dalil argumentasinya. Al-masu 'alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Menyapu di atas khuf boleh berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa bersepakat ahli sunnah wal jamaah? Karena selain dari ahli sunnah wal jamaah seperti Syiah, mereka tidak membolehkan menyapu di atas khuf. Ya. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Penyapuan di atas khuf ini merupakan dispensasi dari Allah azza wa jalla sebagai meringankan atau keringanan dari Allah terhadap hambanya
dan menghilangkan kesulitan dan kesusahan dari mereka. Wadalla ala jawazihi sunnatu wal ijma'u. Sunnah dan ijma' telah menunjukkan akan kebolehan untuk menyapunya. Amma sunnatu, adapun sunnah, faqad tawataratil ahadithu sahihatu ala thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisuhu fih. Telah banyak hadis-hadis yang sahih, menjadi mutawatir malahan, dari Nabi SAW, baik itu perbuatannya atau perintahnya untuk itu, atau keringanan dari Rasulullah dalam hal itu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadithan 'ani Nabi SAW. Imam Ahmad dia mengatakan, tak ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku dalam penyapuan itu. Di dalamnya terdapat 40 hadis dari Nabi SAW. Jadi tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Wal muradu biqaulihi laysa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi. Yani maksudnya tidak ada sedikit pun rasa keraguan di dalam hatiku di dalam kebolehan menyapu di atas khuf. Qala Hasan al-Basri dia mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu massa 'ala al-khuffain. 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku, menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas khuf. Wa min hadhil ahadits, di antara hadisnya hadis Jarir bin Abdullah. Di antaranya ada hadis Jarir bin Abdullah. Qal, Jarir bin Abdullah dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masa ala khuffaihi. Kata Jarir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian dia berwudu dan menyapu di atas khufnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala al-A'mash an Ibrahim. A'mash mengatakan dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini sangat mereka sukai. Kenapa? Lianna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil ma'idati, yakni ayatul wudu. Karena Islamnya Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi ini, dia masuk Islam setelah diturunkannya surat Al-Maidah, yaitu tentang ayat wudu pada ayat yang ke-6. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam Al-Quran dikatakan famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapulah wajah kepalamu dan kedua kakimu dan kakimu sampai ke mata kaki. Bisa dipahami oleh orang bahwa wa arjulakum ilal ka'bain ini bisa diatofkan kepada ra's. Maka boleh jadi ya kaki ini disapu. Boleh jadi ini dipahami bahwa ini adalah perintah untuk membasuh. yakni sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Ini bisa dipahami bahwa ayat ini seakan-akan menasakh atau menghapus hal yaitu penyapuan khuf sebelumnya. Karena di sini ada perintah untuk membasuh kaki. Namun Jarir
masuk Islam itu setelah ayat ini turun. Berarti apa yang dilihatnya dari Rasulullah setelah surat Al-Maidah ini turun, ayat ke-6. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat itu tidak menasakh, ya, dan hukum penyapuan tidaklah hilang, tapi tetap berlaku. Maka inilah katakan oleh Ibrahim An-Nakhai, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini sangat mereka sukai. Ya, kenapa? Karena Jarir masuk Islam setelah surah Al-Maidah diturunkan. Waqad ajma'al ulama'u min ahli sunnati wal jamaah ala masyru'iyyati fi safar wal hadar li hajatin aw ghairiha. Ulama dari ahli sunnah wal jamaah telah sepakat disyariatkannya penyapuan di atas khuf ini. Maksud disyariatkan ini adalah boleh kita menyapunya, ya, legal, ya, baik di dalam safar maupun tidak safar, baik itu ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Yakni kalau seandainya ibu-ibu pengen di rumah pakai kaos kaki, ya, pengen pakai kaos kaki aja, maka boleh dia menyapu di atas kaos kakinya walaupun dia tidak punya hajah, hanya pengen aja. Tapi nanti dengan catatan dia harus berwudu sempurna dulu. Nanti insya Allah akan kita pelajari tata caranya. Wa kadzalika yajuzul mas'u 'alal jawarib. Boleh begitu juga boleh menyapu di atas kaos kaki. Wa yamayul basu min 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Yaitu yang dipakai di kaki yang tidak terbuat dari kulit, ya, seperti kain dan yang lainnya. Wa huwa ma yusammal an bisyurrab. Dinamakan oleh orang sekarang namanya syurrab, ya. Ya, juga namanya yang fasih itu adalah jawrab. Li'annahuma kal khuffi fi hajati ar-rajul ilaihima. Karena dia mirip dengan khuf di dalam kebutuhan seseorang terhadap benda itu. Wal illatu fihi mawahid. Illat, penyebab dibolehkannya menyapu di atasnya itu sama. Wa qad intashara labsuha aktsar minal khuf. Memakai kaos kaki lebih familiar daripada khuf. Fayajuzul mas'u 'alaiha idza kanat satirah. Maka boleh menyapu di atas khuf kalau seandainya boleh menyapu di atas kaos kaki apabila kaos kaki itu menutup kaki, ya, satirah. Jadi kalau tipis banget sehingga kelihatan kakinya, enggak, atau dia tidak menutup sampai mata kaki juga tidak bisa disapu, ya. Taib. Persoalan yang kedua, syurutul mas'i 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Persoalan yang kedua yaitu syarat-syarat penyapuan di atas khuf dan apa yang bisa menggantikannya. Wa hadhihi syurut hiya, syaratnya berikut ini. Yang pertama, lubsuhuma 'ala taharah. Memakai khuf itu, ya, kedua-duanya pakai tentu dalam keadaan bersuci. Yani maksudnya orang memakai khuf tadi atau kaos kaki tadi, dia berwudu dengan sempurna dulu sampai kakinya dibasuh. Lima rawal Mughirah qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha 'alaihima. Kata Mughirah,
aku bersafar bersama Rasulullah. Lalu aku membungkukkan badan untuk membuka kedua khuf Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, biarkan keduanya, ya dibiarkan khuf itu. Sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ya dalam keadaan keduanya suci. Lantas beliau menyapu di atas khuf itu. Jadi syarat pertama, memakai kaus kaki atau khuf harus berwudu sempurna dulu. Yang kedua, sitruhma li mahallil fard, yaitu karena khuf itu menutup tempat yang wajib dibasuh. Ail mafrudul ghusluhu minar rijl, yaitu tempat atau bagian yang wajib dibasuh dari kaki. Falau dhahara min mahalli fardi syai'un lam yasih al-masih. Kalau seandainya nampak ya sebagian dari yang wajib wajib dibasuh, maka tidak sah penyapuan. Contoh, kalau memakai kaus kaki di bawah mata kaki. Mata kaki itu sendiri kan wajib dibasuh. Ya, mata kaki wajib dibasuh. Jadi, dia baru bisa disapu kalau seandainya di atas dari mata kaki. Ya, atau ya, di atas mata kaki tapi kakinya bolong atau kaus kakinya bolong di depan misalkan. Ya. Maka itu tidak bisa disapu, tapi harus dibasuh. Baik. Yang ketiga, ibahatuhuma, yakni bolehnya dipakai. Fala yajuzu mas'u 'alal maghsub, tidak boleh menyapu di atas kaus kaki atau khuf yang dirampas. Jadi ada orang yang mencuri kaus kaki, lalu kaus kakinya dipakai, nggak boleh menyapu di atas kaus kaki itu. Kenapa? Karena kaus kaki itu tidak halal dia pakai. Wal masruq, ya, yang maksub itu adalah yang dirampas dari orang. Kalau masruq yang dicuri. Walal hariri lirajuli, tidak boleh juga kaus kaki yang terbuat dari sutra untuk laki-laki. Lianna lubsahu ma'siyah, karena memakai kaus kaki terbuat dari sutra adalah maksiat. Fala tustabahu bihil rukhsah, maka keringanan tidak bisa diaplikasikan. Barang yang dicuri, ya, itu adalah maksiat. Yang keempat, taharatu ainihima, sucinya benda bahan dari khuf atau kaus kaki. Fala yasihul mas'u 'ala najis, tidak boleh disapu di atas barang yang najis. Kal muttakhid min jildi himar, seperti membuat khuf dari kulit keledai atau dari kulit babi misalkan, ya. Yang kelima, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an, hendaklah penyapuan itu pada tempo waktu yang telah ditentukan secara syariat. Mana temponya? Wahia lil muqimi yaumun wa lailah, bagi orang yang muqim hanya di rumah aja atau di kotanya itu, maka itu 1 hari 1 malam. Suami pergi kerja ke kantor, maka terus balik lagi ke rumah, maka itu namanya mukim. Sebelum dia berangkat, dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia pakai kaus kaki, kemudian dia pakai sepatu. Nanti waktu sholat zuhur cukup dia membasuh wajahnya, kemudian tangannya, menyapu kepalanya, dan menyapu di atas kaus kakinya. Ya. Walil musafir 3 ayamin wa bilayalihinna,
Orang musafir ada 3 malam, 3 hari 3 malam. Wa hadhihi syurutul khamsah, syarat yang 5 ini istambataha ahlul ilmi, disimpulkan oleh ulama li sihhatil mas'i 'ala al-khuffain, sebagai syarat sah menyapu di atas khuf, minan nususun nubuwah wal qawaidil 'amah, dari nas-nas nabi, ya hadis-hadis nabi dan kaedah-kaedah umum, la budda min mura'atiha 'inda iradatil mashi, ya yang mesti harus diperhatikan ketika kita ingin menyapu. Ya. Bagaimana cara penyapuannya? Kaifiyatul mas'i wa sifatihi. Kaifiyatul mas'i wa sifatuhu. Tata cara penyapuan. Al-mahall al-mashru'u. Al-mahallul mashru'u mashuhu zahirul khuf. Lokasi yang disyariatkan untuk disapu itu adalah punggung dari khuf. Wal wajib fi dzalika ma yutliqu alaihi ismul mash. Yani ukuran wajibnya yaitu yang dinamakan dengan penyapuan. Ya, pokoknya sudah disapu berarti sudah. Wa kaifiyatul mashi, cara penyapuan, ayam saha akthar a'lal khuf, dia sapu bagian terbanyak, ya, dari bagian atas khuf. Yani tidak mesti merata semua, tapi sudah sebagian permukaan punggung kaki itu semuanya disapu. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa Rasulillah mashi Rasulillah ala khufi fil wudu. Mughirah bin Syu'bah menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah menyapu di atas khufnya waktu wudu. Qala ra'aitu nabiyya yamsahu 'ala khuffaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah menyapu atas khuf, di atas punggung dari khuf itu. Wala yujzi'u mas'u asfalihi wa aqibihi wala yusan. Tidak sah penyapuan untuk bagian telapaknya, tidak juga bagian tumitnya. Ya. Malahan tidak dianjurkan atau tidak disunatkan. Qauli Ali, berdasarkan perkataan Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", jika seandainya agama itu didasari oleh logika tok, lakana asfalul khuffi aula bil massi min a'lah, maka bagian bawah khuf lebih utama untuk disapu daripada bagian yang atas. Wa qad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffihi. Aku telah melihat Rasulullah menyapu bagian atas dari khufnya. Walau jama'a bainal a'la wa asfal saha ma'al karaha. Kalau seandainya dia gabungkan di atas juga di bawah juga sah, akan tapi makruh karena bagian bawah tidak dianjurkan. Taib. Apakah masih perlu kita memakai kaos kaki wudu? Tidak perlu. Ada caranya. Kaos kaki wudu ada, tahu ibu-ibu? Ada kaos kaki yang berwudu. Kaos kaki yang dibelah di bawahnya. Nanti dimunculkan kakinya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa yang membuatnya tidak tahu dengan sunnah Rasulullah. Ya, mungkin boleh jadi yang membuatnya bukan muslim ya. Kalau muslim dia tidak tahu dengan sunnah Rasulullah ini. Ya, tidak tahu dengan mas'u al-khuffain. Mas'alatul rabi'ah muddatuh. Persoalan yang keempat adalah masa tempo. Yaitu muddatul mas'i 'alal khuffaini binisbati lil muqim wa man safarahu la yubihu lahu al-qasr yaumun wa lailah. Tempo penyapuan di atas khuf bagi orang yang mukim dan orang yang bersafar tapi tidak
dibolehkan qasar, yakni safar pendek. Ya, safar pendek, yaitu 1 hari 1 malam. Wa bin nisbatil musafir safaran yubihu lahu qasar, bagi orang yang bersafar, safar yang membolehkan untuk mengqasar solat, yaitu ya safar yang panjang, yang jauh, thalathata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Li hadits Ali radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa layla lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya 3 hari 3 malam untuk orang musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang mukim. Baik, sampai di sini saja dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat karena waktu sudah menunjukkan jam 5 ya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Umur berapa anak-anak secara hukum Islam dapat ditinggal ibunya boleh bekerja di luar rumah? Saya tidak mendapatkan argumen ya. Berapa umur anak boleh ditinggal oleh ibu? Kenapa? Karena hukum asal ibu itu adalah untuk mendidik anak. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Ya. Sekolah untuk anak-anaknya. Ya. Maka anak-anak ini punya hak dari kita. Ya. Ketika kita mendidik anak kita dengan baik, merekalah yang akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita tidak perhatikan pendidikannya, mereka tidak memperhatikan kita. Ya, kita sekarang ini gini nih, enak nggak dicuekin anak? Hah? Nggak enak. Kita sering cuekin anak nggak? Sering. Anak biarin main sendiri, kita sibuk dengan HP, WA, Facebook dan yang lainnya ya. Nah, pada saat kita butuh anak cuek dengan kita. Kenapa? Karena kita mencuekin anak ketika mereka butuh perhatian kita. Ya, jadi mengajarin anak jangan disambi-sambi. Disambi dengan melihat HP misalkan, dengan yang lain. Tidak. Curahkan perhatian kita kepada mereka. Mereka akan mencurahkan perhatiannya kepada kita ketika kita membutuhkan. Ya. Nah, kurang perhatian anak kepada orang tua karena orang tua kurang perhatian kepada anak. Ya, jadi jangan berpikir saya mau pengen meninggalkan anak karena bekerja di luar rumah. Sekarang kita perhatikan, saya mau memperhatikan anak saya biar anak saya memperhatikan saya nanti. Wallahu a'lam. Apa hukumnya solat di belakang imam yang suka merokok dan ahli bid'ah dan tajwidnya lemah imam tersebut? Merokok adalah maksiat dia. Pertama, yang menjadi imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum di kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran. Apabila bacaannya sama, maka yang lebih tahu dengan sunnah. Imam itu bukan kehormatan tetapi tanggung jawab. Maka orang yang menjadi imam itu adalah orang yang berilmu tentang solat, berilmu tentang agama. Kalau seandainya kita mendapatkan imam adalah perokok, kemudian ahli bid'ah, ya kata Nabi SAW, sallu alaihi bid'atuh, solatlah kalian bid'ahnya untuk dia sendiri. Selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian tajwidnya yang lemah imamnya, ya, selama tidak merubah makna dari Al-Fatihah, maka kita solat di belakangnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bagi seorang muslim yang lebih dari 3 kali Jumat tidak melaksanakan solat Jumat berjamaah tanpa uzur syar'i? Ada hadis Nabi SAW, dikhawatirkan, kata Nabi,
orang meninggalkan solat Jumat, ya, 3 kali, hatinya dikunci. Ya, hatinya dikunci. Hati-hati. Orang yang sengaja meninggalkan solat Jumat tanpa, ya, solat Jumat berjamaah, ya, solat Jumat harus berjamaah, ya, solat Jumat, maka nanti bisa hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Manakah yang lebih utama ketika sakaratul maut, membaca syahadat atau membaca atau kalimat tahlil? Ya. Membaca syahadat, maksud syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, Qul ya ammi la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka syahadat itu adalah la ilaha illallah itu sendiri, yakni tahlil. Ya. Bukan Allah Allah. Tidak ada syariatnya menganjurkan orang yang sekarat untuk mengucapkan Allah Allah, tidak. Tapi yang dianjurkan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayatmu, maksudnya yang akan menjadi mayat. Ya, la ilaha illallah. Ditalkinkan la ilaha illallah. Kenapa? Yang sakaratul maut, bukan yang telah meninggal dunia. Karena yang telah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sakaratul maut agar akhir perkataannya la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Ada orang mau meminjam uang dalam jumlah banyak, sekitar 20 juta, untuk waktu yang lama. Apakah boleh kalau kita meminjamkan berupa emas? Jadi orang itu akan mengembalikannya berupa emas. Karena kalau dalam bentuk uang dipinjamkan dengan waktu yang lama, tentu uang akan turun nilainya. Betul, boleh. Kita kasihkan dia emas, misalkan 10 emas misalkan. Ya, 10 emas kita kasihkan ke dia. Maka dia akan kembalikan 10 emas lagi, yakni 25 gram. Kapanpun 25 gram. Ya. Itu yang benar. Bukan dikasih uang 20 juta dinilai dengan sekian emas, tidak. Ya. Kemudian dikasih uang 20 juta nanti dikembalikan seharga emas, tidak. Tapi dikasihkan emas, mereka mau simpan emasnya atau dia cairkan, terserah dia. Pokoknya kita kasihkan kepada dia, pinjamkan 25 gram dan dikembalikan pada waktu, ya, kapan dia lapang, 25 gram tanpa ada tambahan. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan lagi Ustaz, solat di qasar apabila melakukan safar lebih dari 1 hari 1 malam. Pembahasan kita tadi bukan mengqasar solat. Pembahasan tadi adalah menyapu di atas khuf bagi orang yang safar. Adapun mengqasar solat, itu solatnya orang musafir, yaitu mengqasar solat. Solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik dia semalam atau kurang dari semalam, dia balik lagi. Ya, maka dalam perjalanannya dia mengqasar. Jika apabila dia selama 1 hari 1 malam, maka tidak boleh mengqasar solat. Enggak. Hukum asal solat musafir adalah mengqasar solat. Berapa jaraknya? Di antara ulama ada yang membatasi minimalnya adalah marhalatain, 2 marhalah, yaitu kurang lebih 88 kilo. Ya, itu di antara ulama ada yang membatasi seperti itu. Di bawah dari itu dianggap tidak safar yang jauh. Ya, seukuran tadi dan lebih itu adalah dianggap safar. Ya. Bagaimana menasihati saudara yang tidak mau mendengar nasihat yang kita berikan, apalagi terkait masalah utang? Ya, mungkin boleh jadi dia tidak mau mendengar dari kita, tapi dari orang lain mungkin mau dia mendengar. Maka kita pesankan kepada orang supaya menasihati. Ya,
atau kita berikan kepadanya hadis-hadis Nabi tentang bahayanya berhutang. Maka kita bisa kirimkan kepada dia melalui WA. Mudah-mudahan itu dibaca. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.